Shalom saudara-saudaraku, satu sukacita yang besar kita boleh berjumpa kembali dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Andre Roland Klein. Saudara-saudaraku, saya berdoa kiranya berkat penyertaan perlindungan Tuhan selalu menyertai Anda sekeluarga berlimpah-limpah dimanapun Anda berada. Saudaraku, banyak sekali orang berpendapat bahwa korban Kristus di atas kayu salib hanya menyucikan dan menghapus segala dosa-dosamu yang telah kau perbuat sejak kamu lahir sampai di saat kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dibaptis alias lahir baru. Kemudian setelah itu beranjak dari titik poin itu di mana kau lahir baru, kamu harus menjalani dan mengerjakan keselamatanmu dengan usahamu sendiri, karena banyak yang berdalih bahwa kita harus menghargai korban Kristus. Ada yang berkata kasih karunia itu bukan murahan, jadi harus ada usaha dari kita. Pertanyaan saya, mampu atau tidak saudara? Memang kasih karunia itu bukan barang murahan, tetapi Anda tidak akan mungkin dapat melakukannya. Anda akan jatuh bangun jika Anda bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Jangan ada seorang pun dari kita yang memegahkan diri dan merasa sanggup untuk melakukannya. Yakobus 2 ayat 10 katakan begini, saya akan bacakan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudaraku, engkau mengikuti hukum itu, tapi Anda gagal untuk menepati satu saja dari hukum itu, maka Anda berarti bersalah atas seluruhnya. Akhirnya kita memiliki pemahaman yang salah tentang penebusan Kristus, yaitu ketika kita jatuh dalam dosa, setelah kita dibenarkan, maka kita harus bertobat kembali dengan mengaku segala dosa kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang terjadi. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudaraku, jika kita mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bagaimana dengan dosa-dosa yang tidak kita akui atau dosa-dosa yang kita perbuat tetapi kita lupa? Apakah itu diampuni atau tidak? Jadi artinya ketika Anda lahir baru, maka status Anda di hadapan Bapa adalah orang benar. Dan apabila kamu jatuh ketika Anda sudah dibenarkan, maka statusmu berpindah dari orang benar menjadi orang berdosa lagi. Ini sama sekali tidak benar. Pengertian ini tidak benar, sehingga banyak orang meragukan apakah dirinya sudah diperdamaikan dengan Yesus, dengan Tuhan, atau belum melalui korban Kristus Yesus. Apalagi ketika kita membaca firman Tuhan dengan pemahaman yang kurang tepat, maka kita langsung berpikir bahwa orang yang sudah hidup menerima kasih karunia, maka keselamatannya dapat hilang. Saudaraku, hal ini yang membuat banyak orang ketika membaca firman Tuhan tidak dengan tuntunan penyingkapan firman Tuhan dari Roh Kudus, maka dia akan bingung, dia akan salah dalam memahaminya. Coba kita baca Ibrani 6 ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Elohim, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Elohim bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik.
Jika kita tidak benar-benar minta Roh Kudus untuk membukakan, menyingkapkan rahasia di dalam firman Tuhan ini, maka kita pasti salah di dalam memahaminya dan berpikir bahwa keselamatan bagi orang yang sudah menerima kasih karunia dapat hilang. Oleh sebab itu, selalu berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus untuk menyingkapkan firman Tuhan yang akan kita baca. Sebab firman Tuhan itu sangat bermanfaat, diberikan kepada kita untuk membangun, untuk memberikan kekuatan, juga untuk menghibur kita. Saudaraku, firman Tuhan di atas adalah suatu peringatan bagi kita. Itu sebabnya minta pengurapan Roh Kudus menyingkapkan bagi kita. Dengan demikian, kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang salah. Di atas dikatakan bahwa mereka yang pernah mengecap dalam bahasa Inggris itu to taste, pernah mendapat bagian, itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan partakers atau partner. Saudaraku, taste atau mengecap itu bukan makan. Taste atau mengecap itu bukan minum, itu mencicipi. Itu sebabnya dikatakan dalam bahasa Indonesia mengecap. Mengecap itu seperti ini, saudaraku. Bunyi cap-cap-cap itu adalah mengecap. Partakers itu adalah partner. Itu artinya pasangan atau teman kerja dan bukan tinggal di dalam kita. Jadi dikatakan di firman Tuhan itu yang sudah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mendapat bagian dalam Roh Kudus itu di bahasa Inggris dengan partakers atau partner, bukan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Seperti firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 19, saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang tinggal, yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak heran orang-orang yang seperti ini tidak akan memiliki keselamatan yang kekal, karena mereka bukan orang yang sudah menerima atau hidup di bawah kasih karunia. Mengapa Tuhan menyatakan pada saya bahwa ini bukan untuk orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia? Mari kita baca terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Dikatakan di sana dalam bahasa Inggris, jadi adalah mustahil bagi mereka yang mereka telah pernah diterangi hatinya sekali, once dikatakan di sana, dan mengecap kasih karunia surgawi dan pernah menjadi partner daripada Roh Kudus, dan kemudian mereka murtad karena itu sama seperti menyalibkan Kristus yang kedua kali untuk mereka. Mereka sudah mendengar, tetapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka sudah mendengar firman, tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mengimani, mereka tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Maka orang itu tidak akan pernah dapat diselamatkan. Orang itu tidak akan pernah bertobat. Dan orang-orang seperti itu termasuk bilangan orang-orang yang terhilang. Yohanes 17 ayat 12 katakan begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Saudaraku, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sudah menerima kasih karunia akan binasa, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa, yaitu mereka tidak percaya. Mereka banyak mengalami bersama Tuhan, mereka mengecap kebaikan Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak hidup di bawah kasih karunia Bapa. Itu sebabnya mereka tetap menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk berusaha hidup benar. Di sana mereka lepas dari kasih karunia Kristus. Haleluya. Saudaraku, Yohanes 6 ayat 70 berkata,
Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu daripada yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud di sini ialah Yudas, saudaraku. Jadi ada mereka yang memang diselamatkan dan ada mereka yang tidak diselamatkan. Itu memenuhi nubuatan kitab suci, nubuatan-nubuatan di kitab perjanjian lama. Seperti Mazmur 41 ayat 10 katakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Semua nubuatan itu menunjuk kepada Kristus. Saya pun dulu sering terjebak di firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 ini. Tetapi Tuhan telah membuka mata hati saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang pelin-pelan. Jika Dia katakan Anda ditebus, dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, maka Dia tidak pernah mengingkarinya. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, dengar baik. Yesus dijadikan terkutuk dan berdosa di atas kayu salib karena kasihnya yang begitu besar bagi kita umat pilihannya, agar kita beroleh pengampunan dosa dan dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menganugerahkan kebenaran bagimu, kebenaran yang kekal, sebagaimana Dia adalah Bapa, Tuhan yang kekal. Demikian juga kebenaran yang Dia sudah anugerahkan kepada kita adalah kebenaran yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.